Tapi Ya. ini kan sudah ada di zaman Belanda. oh Belanda. Ya, zaman Belanda. Oh gitu Pak. Jadi Ya. sudah istilahnya kami dari UNESA Pak. Iya. Dari tim peneliti tentang pemekaran desa di Kabupaten Bojonegoro. Nah, salah satu desa yang ingin mengajukan pemekaran itu adalah desa Mbantu. Nah, apakah Bapak Panjenengan mengikuti nggak apa semacam ide tentang pemekaran ini Pak? Ya, mengikuti secara formal enggak, tapi saya ngerti karena saya dulu juga kepala desa sini. Oh, di kepala desa. Berarti sebenarnya desa Pak Dalem ini kira-kira berdiri tahun berapa? Oh, zaman Belanda. Zaman Belanda Pak? Ya. Karena syarat pemekaran itu minimal 5 tahun kan, Iya. desa itu kan. Tapi Iya. ini kan sudah ada di zaman Belanda. oh Belanda. Ya, zaman Belanda. Oh gitu Pak. Jadi Iya. sudah istilahnya sudah benar-benar lama Pak ya. Sudah lama. Justru dulu tentara itu melawan Belanda di rumah ini pakai apa? Pakai bom apa itu? Sempat ada perlawanan di sini Pak. Iya. Oh, sempat ada. Pak Sudirman yang dibuat nama stadion ini Kan Pak Sudirman. Pak Sudirman Sudirman. legend Oh, bapaknya Pak Besofi. Oh, bapaknya Pak Basofi. Iya. Jadi artinya bahwa desa ini memang desa pejuang lah gitu Iya. ya, karena pernah ada kayak pertempuran gitu. Iya. Ya, Belanda. ya, jadi itu. Nah, kira-kira kalau dimekarkan itu kira-kira warga seperti apa strukturnya Pak? Desa Empat Dalem itu kan dua wilayah yang terpisah. Dua wilayah yang terpisah. Ya. Jadi yang satu daerah tinggi dan satu Kedungrejo. Yang selatan. Barat. Oh, barat ya. Kedungrejo. Jadi dari kantor desa ini jaraknya 5 kilo. 5 kilo. Ya. Dan kemungkinan akan memberatkan warga, misalnya kalau dia ingin pelayanan Pak ya di Iya. pelayanan publik gitu Pak. 5 kilo ya. Di sana penduduknya juga banyak. Penduduknya di Empat Dalem ini 13.000 Untuk ya oh ya untuk desa Ibu ini 13.000 semuanya. semuanya. Jadi kalau dimekarkan misalnya 6.000 memang memenuhi Pak ya. Ya. Terus misalnya desa Pak Dalem itu nanti kan akan pecah menjadi desa induk, desa Pak Dalem sendiri Iya. sama desa Persatuan Pak Kedungrejo. Kedungrejo. Kira-kira nggak ada nggak misalnya apa ya semacam konflik atau apa gesekan-gesekan itu? Kalau gesekan sih nggak ada. Soalnya itu tadi karena pisah jauh. Lantas kalau ada pemilihan kepala desa itu juga berat. Masa berat, sini banyak, di sana banyak. Ya, ya. Karena banyaknya itu ya. Banyaknya pemilih itu. Kemarin barusan pemilihan itu sampai jam 3 malam. Berat ini ya. Ya. Kalau dibiarkan seperti ini mungkin ya berat ke depannya. Jadi pelayanan di sini kan yang daerah sini kebanyakan PNS. Oh daerah sini dengan PNS ya. Karena perkotaan Pak itu. Ya, ini kan nanti masuk ke perkotaan RT, RT/RW-nya sudah masuk kota. Kalau yang sana tadi, kalau di sini kan banyak PNS. Ya, kalau di sana pertanian. Oh, Ya, pertanian. kira-kira potensi pertaniannya bagus nggak Pak? Yang daerah Gedung coba ya. Ya, itu betul Pak. Soalnya di sana meskipun daerah terpencil, tapi diupayakan untuk sumur. Oh, Banyak sumur di sana. Jadi untuk tanaman padi yang berbuah itu bisa. oh berarti satu tahun bisa berpanen 3 kali tuh ya? Ya, 3 kali Oh, yang 3 kali. ada sumurnya. Karena sumur itu Ya. dan memang
produksi apa untuk pertaniannya? padi Tadi sama apa Pak? padi ya. Oh, padi aja ya. Nah, sementara yang di Pak Dalem ini juga ada pertaniannya Pak? ada Nah, selain pertanian Pak, jadi kan banyak yang PNS, ada pertanian, potensi sumber daya alamnya apa Pak? ya. Di sini juga pertanian, hanya masyarakatnya banyak yang ini PNS. Oh, banyak ya. Karena di sini ada 6 perumahan 60. Oh, di sini. iya, iya. Jadi perumahan itu masukkan biasanya PNS. Itu ada 6 lokasi. Jadi kan jadi kepala desa tahun berapa? Saya dulu jadi caleg des mulai 70 Tahun 70. Iya. sampai 90, Sampai 90. terus kepala desa sampai 2000. Sampai 2000. Itu berarti jumlah penduduk ya sudah banyak Pak sebenarnya Pak. Ya. Sudah banyak. Nah, sekarang saya ingin tahu pengalaman Bapak misalnya ketika menjadi kepala desa di desa yang luas ini ya, yang terpisah tadi itu ya, dengan penduduk yang luas begini, seperti apa pelayanannya? Apakah kesulitan? Kalau pelayanan enggak sulit. Tidak sulit. Enggak sulit. Jadi masyarakat ini sudah sadar. Nanti kalau surat dia ke desa ke kantor, tidak ke rumah. Terus kalau ada kesulitan apa namanya, kadang kecelakaan, terus kena petir gitu ya, kepala desa harus di sana. Oh, gitu ya. Ya. Jadi jaraknya kan 5 kilo Pak. 5 kilo ya. Apakah ada pemisah seperti kayak jembatan atau apa itu? Ada jembatan. Ada berapa jembatan Pak? Kalau misalnya, 1, 2, 3. oh ada Jembatannya ya lumayan besar. lumayan besar ya. Iya. Wah ini seperti desa Napis itu kan ke desa yang ujung itu kan sampai sebelum jembatan ini. Ya kalau sana Iya. memang daerah hutan jadi luas. Kan. Harapan Di sini luas desanya kan 1147. Saya kan hafal 1.000 147 hektar ya. 1.000 ya. Iya itu pakai hektar itu 1.147 147 hektar ya. Dan terbagi menjadi dua kayaknya hampir simetris, hampir sama kayaknya pembagiannya Pak. ya. Kalau luas daerah mungkin hampir sama. Oh, gitu. Sana kan juga daerahnya luas pertanian sama pemukiman. Untuk kesejahteraan bagaimana Pak? Lebih apa masyarakatnya lebih sejahtera di mana? Apakah merata antara Pak Dalem sama di Kedung? Saya kira merata. Nah, Di sana kan memang daerah pertanian dan orangnya lebih giat karena daerahnya daerah ada hujan. ada hujan. Dia harus cepat pamanangan harus 2 kali itu harus berbagi hujan terus ditanam nanti panen tanam lagi. Nah, itu kalau yang bisa ada sumur 3 kali. Oh, gitu. Jadi artinya kan desa persiapan itu mungkin akan menjadi desa kan, jadi akan menjadi lebih mandiri. Kira-kira masyarakat yang ada di Pak Dalem ini kayak gelo nggak Pak istilahnya? Apa ya? Oh, sekarang luas desa kita kok mulai berkurang gitu ya. Bagaimana Pak? Saya kira tidak. Oke. Soalnya ya kayaknya seperti diharapkan. Diharapkan segera terlaksana. Jadi antar Pak Dalem sama Pak Durjo itu sama-sama berharap kayaknya. Iya, ada harapan besar ya. Itu kemarin kan ada apa namanya sosialisasi balai desa itu. Saya dengarkan ada dari rumah. Diam aja, tidak ada yang protes, tidak ada yang usul, enggak. Terus saya tanya, Des, tidak ada yang tanda tangan ya. Jadi menandakan bahwa dia setuju. Ya, setuju. Untuk musyawarah desa itu Pak. Ya, Ya, sosialisasi atau musyawarah desa Pak?
baru sosialisasi. Ya Bapak waktu mendengar itu Iya, sosialisasi. Ya. Kami juga di situ Pak waktu itu Pak. oh iya, Oke. oh gitu ya. Mungkin sementara itu dulu karena ada adzan. Oke. Maka itu memang sebuah harapan masyarakat sendiri bahwa memang pinginnya desa Pak Dalem itu ada ya dibagi dua atau dicah atau dijadikan desa. Iya. Monggo barangkali. Jadi untuk desa Ngumpat Dalem ini isu untuk dipecah itu sudah mungkin 5 tahun yang lalu sudah disiapkan, ganti bupati, ganti lagi. Nah sekarang ini Bu Ana ini kayaknya serius. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Harapan masyarakat memang jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Mungkin paling lama ya 3 tahun lah. 3 tahun. Ya. Jadi kalau masyarakat memang mengharapkan, soalnya desa Ngumpat Dalem ini memanjang ke Desanya juga sudah kata kok bisa, musim enak wah bisa lapor. iya, ya memang itu satu sisi Pak. Sisi lain itu kalau masyarakatnya banyak, lokasinya jauh, itu memberatkan aparat desa. Contohnya kalau ada banjir, ada kecelakaan, kena petir gitu. Karena itu kan sawah Pak, sering ada petir kena. Nah itu ya jauh-jauh agak sama. Tapi tentang pelayanan sampai saat ini tidak ada masalah. Soalnya pelayanan desa di sini dua apa namanya, 2.000 ya. Yang di sana itu petani. Oh, hanya sumber Ya petani. Jadi pelayanan untuk pulang murah itu sekarang paling nikah, gitu. Minta surat nikah, gitu. Pergian kerja. Kalau di sini kan enggak banyak pegawai negeri, harus siap. Jadi kantor ini nggak boleh kosong. Dia harus siap. Jadi pemekaran itu sebuah harapan masyarakat terkait layanan, terkait beberapa urusan, ketika harus keterjangkauan jarak. Jadi kalau ada pemekaran itu juga sebuah positif ketika ada pelayanan baik jarak maupun percepatan. Soalnya saya memandang begini, Mbak. Kalau dipisah berarti harus siap juga. Misal tempat sekarang balai desanya, anggarannya dan sebagainya. Kan kalau kemarin jadi satu di sini, nah nanti kalau bisa ya berarti RAB atau APBDes-nya itu kan pecah. Kalau daerah yang atau desa persiapan yang baru ini malah sumbernya kurang bagus, kan khawatir malah tidak makin mulia, nanti makin tidak sejahtera misalnya. Apakah juga sudah dipikirkan oleh masyarakat desa? Jadi untuk masyarakat yang di sana itu malah mengharapkan segera bisa. Masalahnya kalau urusan apa namanya kemampuan desa itu kan sudah ada perangkat di sana juga mendapatkan dan sudah mendapatkan gaji dari APBDes itu, sehingga mungkin ada kekurangan ya wajar Pak. Ini kan bisa ditata kembali. Siap. Ya. Jadi intinya memang ini sebuah harapan masyarakat. Ya. Kemudian secara operasional persiapan tidak siap. Jadi ketika memang harus disepakati, kemudian sudah di-ACC bahkan setuju oleh pemerintah menjadi 2 desa, apapun konsekuensi wadahnya siap. Artinya dalam arti siap itu
ya dohir, batin dan sebagainya termasuk perubahan-perubahan itu. Iya. Apalagi calon desa persiapan ini secara administratif, sosial ekonomi sudah siap. Iya, iya. Bahasa saya kan begini Pak, kok jangan-jangan gara-gara pisah, waduh berat. Ibarat ada sebuah contoh, ada daerah tertentu ingin jadi sebuah negara, mimpinya kalau negara daerah sendiri, nggak tahunya operasi sebuah negara itu juga cukup besar, secara dipandang dari sebuah pendapatan APBN-nya tidak mencukupi, maka si daerah itu menjadi negara miskin. Nah, yang khawatir nanti ini desa Itu sudah makmur, Timor Leste. nggak nyebut saya nggak nyebut. Nanti saya khawatir juga gitu di desa dalam ini ketika sudah bagus enak tapi itu bisa di antaranya yang dikhawatirkan kan taruhlah potensi wilayah, potensi ekonomi yang kemarin tertopang dari daerah sini begitu bisa nggak ada topangan lagi, miminya sejahtera malah ada karu-karuan. Insya Allah sudah enggak ya, jadi Ya. sudah baik. Binara. Jadi menurut saya itu aja Pak, tambahan dari apa yang disampaikan apa sebagai tokoh, apalagi diberi kadang-kadang makna itu menjadi harapan dan mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan mulai dari Pak Kades, masyarakat apa dan kami yang mencoba membuat kajian tentang pemekaran ini secara yuridis formal dalam psikologi ekonomi, bahkan kami sudah mengatur secara informasi melalui wawancara, melalui tertulis dan sebagainya, sehingga kalau itu menjadi sebuah simpulan, memang desa Muka Dalem ini sangat-sangat berharap pada Ya. Jadi desa Muka Dalem itu terlalu luas, penduduknya 13.000. Jadi kalau ada forum Pilkades itu sampai jam 3 malam. Nah, itu pun sudah luar biasa. kebetulan secara persyaratan 6.000 jiwa, ini 13.000 pakai Kebanyakan. insya Di Allah kalau desa Bangilan, di Sumbung itu penghasilan perangkatnya sama. Hanya berapa pilihnya hanya 1.000. Kalau Ya. di sini 8.000 pilihnya. iya, betul. Lalu berat untuk kalau masih Jadi satu jadi satu itu memang kalau beratnya sih jika bisa dilaksanakan sudah lama. ya kami Indonesia, kalau bisa Indonesia bisanya turut membantu doa, Insya Allah. termasuk dari sisi administrasi kajian kami sudah terbukti bahwa memang menjadi pengharapan masyarakat desa. Itu mudah-mudahan pemerintah pusat dalam ini Kemendagri, pemerintah provinsi dalam ini gubernur, pemerintah kabupaten dalam ini bupati, mudah-mudahan ini sambung sebagai pusat. Walaupun masih proses, mudah-mudahan proses ini bisa dilalui dengan baik, segera Ya, tercapai yang diharapkan. masyarakat itu memang ya untuk induk di desa sini ya sifatnya tidak terlalu langsung melepas kita ya. Ya. Masih ada komunikasi Betul. dibantu gitu. Masih ada pendampingan. Ya, Iya. tidak. Tapi harapannya Nah, kok lama gitu ya. masih proses karena nanti contoh yang menjadi faktor utama dengan satu-satunya adalah peta desa. Karena dari satu Muka Dalem tadi wilayahnya sekian ribu, Ya, nanti menjadi dua mana wilayahnya desa yang baru, nanti ada peta lagi desa. Nah proses ini aja harus dilalui dulu karena ya. nanti jangan sampai diputuskan dia di wilayahmu nggak ada kan jadi masalah. Ya, ya itu. Jadi tetap pasti ini menjadi persyaratan juga karena di SK Kemendagri itu juga mengatakan bahwa ini harus kalau nanti di ACC terus di wilayah ya. Itu mungkin dari untuk bagiannya mungkin dari kerja untuk Sinergi Bapak.
sinergi. Karena yang tahu juga sini ya tidak mau nanti dikurangi misalnya. 1000 dibagi 2, oh enggak. Ya mudah-mudahan ada kompromi yang bagus, baik yang dulu, tadi yang katakanlah 4 dusun dengan 1 dusun. Nah, jangan-jangan malah ini jadi desa tapi tak bercuing. Ya kalau syukur-syukur 1000 jadi 2, oh berimbang. Atau ya nanti itulah gunanya tetap pada proses pertemuan untuk membahas. Itu untuk menunjang dipisah itu karena di desa sini sama Kedungso itu ada jarak kurang lebih 3 kilo yang Jauh. nggak ada penghuni. Oh, Ya, jadi tanah hutan, oh sawah. Ya. Tapi jalannya sudah bagus. Ya. Iya. Baik, saya pikir karena waktu dan kami merasa cukup ya untuk bahan kajian kami. Dan kalau memang nanti masih kurang ya insya Allah kami akan minta wawancara lagi. Iya. Barangkali ada info yang belum kami dapati. Untuk sementara kami akhiri antara kita untuk teman kita. Dan sekali lagi kami atas nama Unesa terima kasih yang tak terhingga Pak atas waktu yang diberikan oleh kami dan selanjutnya berkenan kami wawancarai atau kami tanya. Mudah-mudahan Allah SWT dan semua harapan-harapan masyarakat bisa terwujud. Amin. Jadi saya sendiri mohon maaf ada persiapan. Enggak masalah Bapak. Karena ini memang kita berharap spontan apa yang disampaikan. Sehingga jawaban itu jawabannya memang adanya itu. Kalau nanti dilihat jauh-jauh kemudian dipelajari, kayak drama. Jadi ini memang kita berharap memang murni apa adanya. Jadi geografinya ombak dalam itu tadi Pak, dua yang terpisah. Sementara ini jadi kami akhiri. Terima kasih.